历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menonton untuk semuanya. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada akhir episode sebelumnya diceritakan bahwa Qin Yang dijemput oleh Sheng Xinrui dan Ye Ziqing, dan mereka berdua memperebutkan Qin Yang agar mau tinggal di tempat yang mereka sudah pesan. Dan menuruti pilihan dari Ling Xiaofei, akhirnya Qin Yang pun memilih menuju ke restoran Feng Ye yang ditawarkan oleh Ye Ziqing. Beberapa orang masuk ke kereta perlahan-lahan, Ling Xiaofei dan Qin Yang secara alami mengambil kereta yang sama, dan Sheng Xinrui juga meninggalkan tubuhnya yang mewah dan datang ke kereta Ye Ziqing. Untuk apa Anda di sini? Melihat Sheng Xinrui, Ye Ziqing mengerutkan kening. Sebagai dantong saudara Qin, saya tentu ingin mengikuti saudara Qin. Sheng Xinrui berkata seperti biasa, siapa yang tahu jika Anda, nona keluarga Ye, akan menyakiti saudara Qin? Kamu? Baiklah, jangan bertengkar. Qin Yang tak kuasa menahan diri untuk mengusap kepalanya, dan berkata, kalian sudah berdebat sejak tadi, kepalaku jadi pusing. Setelah kata-kata itu terucap, Qin Yang menatap Ye Ziqing dan berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa lain kali kita bertemu, aku harap kamu bisa mencapai tingkat kelima alam Linghai. Sepertinya kau sangat malas selama ini. Mendengar ini, wajah Ye Ziqing berubah masam. Sheng Xinrui baru saja memikirkannya dengan saksama. Aku mengagumi Qin Yang sebagai guru, pertama karena klimaks alkimia Qin Yang, dan kedua karena aku butuh bantuan Qin Yang. Bagaimana mungkin Ye Ziqing yang begitu cantik ini menjadi pembantu Qin Yang? Katakan padaku, itu seharusnya masalah ibumu? Nak. Ye Ziqing berlutut saat ini, dan berkata, Tuan muda benar. Meskipun racun dingin ibuku telah disingkirkan, racun api lahir di tubuhnya, dan setelah racun api disingkirkan, racun dingin itu beregenerasi. Semuanya sia-sia. Peri api langit? Sheng Xinrui yang berada di samping terkejut saat mendengar ini. Qin Yang benar-benar mau berusaha keras demi gadis ini. Saya juga meminta Tuan Qin untuk membantu saya dan menyelamatkan ibu saya. Saya, Ye Ziqing, bersedia menjalani hidup seperti banteng dan kuda. Ye Ziqing berkata dengan suara tercekak. Bangun. Qin Yang menghela napas, dan berkata, saya sudah bilang dari awal, Anda harus percaya, tetapi sekarang biarkan saya bertindak, itu akan sangat merepotkan. Mendengar ini, Ye Ziqing menjadi pucat. Tapi itu bukan tidak mungkin. Qin Yang berkata lagi, Anda persiapkan esensi darah dari kalajengking lengan 9 neter, lalu temukan rumput lingyan dan buah giok dingin. Ketiga bahan utama ini sudah siap. Saya akan menulis untuk Anda nanti untuk bahan obat lainnya, lalu datanglah kepada saya lagi. Terima kasih, Tuan Qin. Ye Ziqing segera bersujud, dan menyatukan jari-jarinya untuk bersumpah ke langit. Aku, Ye Ziqing, bersedia mengikuti Qin Yang dalam kehidupan ini dan menghormatinya sebagai tuanku. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan mati. Kali ini, Ye Ziqing serius. Baiklah, tidak ada lagi sumpah serapah. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak pernah percaya pada hal-hal ini, tetapi kamu menganggapku sebagai guru. Jadi aku secara alami akan melatihmu dengan baik. Jika kamu mengkhianatiku, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Ye Ziqing mengangguk, apa yang dikatakan Qin Yang bukanlah lelucon. Kereta itu melaju sampai ke restoran Feng Ye dan baru saja berhenti. Ye Ziqing turun dan segera mengatur agar Qin Yang dan yang lainnya masuk. Tetapi pada saat ini, Qi Hao melihat ke lobi restoran yang luas dan terang, dan hatinya sangat terkejut. Ini adalah restoran Feng Ye. Saya hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya. Saya tidak menyangka restoran ini begitu mewah. Seluruh lobi restoran itu bertahtakan emas, dilapisi perak, dan hiasannya menggunakan mutiara-mutiara cemerlang, yang benar-benar mewah sampai-sampai mengerikan. Tuan Qi Hao. Ye Liang menghentikan Qi Hao saat itu, menunjuk ke sudut jalan yang berlawanan, dan berkata, tempat tinggalmu, di sana, adalah Greenfield Inn. Apa? Mendengar ini, Qi Hao langsung berteriak, aku sepupu Ye Ziqing, beraninya kau membiarkanku tinggal di hotel kumuh itu? Sungguh malang kau datang ke sini. Sulit untuk memesan penginapan di kota kekaisaran. Ini adalah tempat yang ditemukan Nona Ye untukmu melalui hubungannya. Silakan laporkan saja namamu. Ye Liang sama sekali tidak menghiraukan Qi Hao.
Sebagai pelayan pribadi Ye Ziking, Ye Liang tahu betul bahwa ada banyak sepupu dari keluarga Nona Ye, dan orang-orang yang tidak berguna itu seharusnya diabaikan sama sekali. Oke, halo, tunggu saja dan lihat. Ki Hao mendengus, sepupuku datang untuk menjemputku, beraninya kau menghinaku di sini. Maaf. Ye Liang berkata lagi, hari ini, Nona tertua datang untuk menjemput Tuan Qin Yang. Ngomong-ngomong, aku akan mengantarmu pulang. Ini sudah sangat sopan. Apa? Mendengar ini, wajah Ki Hao menjadi pucat. Qin Hai berkata sambil tersenyum saat ini, Tuan Ki Hao, sepertinya tempat yang kau pesan benar-benar bagus. Greenfield Inn sangat pedesaan. Kau. Qin Hai tertawa, berbalik dan memasuki aula. Kakak kedua Qin. Pada saat ini, Sheng Xinrui membungkuk dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua Qin, lain kali, jika ada orang dari keluarga Qin yang datang ke ibu kota kekaisaran, apapun yang mereka lakukan, kau harus memberitahuku. Restoran burung pipit suci, aku, Sheng Xinrui, akan melakukan yang terbaik untuk mengaturnya. Oke, pasti. Pada saat ini, Qin Hai juga memiliki bau mulut di hatinya. Sepanjang jalan, Qin Hai sering dibenci oleh Ki Hao. Tidak heran saudara ketiga bersikap acuh tak acuh, menunggu di sini. Jika Qin Yang tahu apa yang dipikirkan Qin Hai, dia hanya bisa tersenyum kecut. Ini benar-benar kesalahpahaman, dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Ziking dan Sheng Xinrui akan datang menjemputnya, apalagi membicarakan restoran mewah. Jika dia tahu bahwa mereka berdua akan datang menjemputnya, dan mereka akan bertengkar satu sama lain di sepanjang jalan, lebih baik tidak datang, agar tidak khawatir. Setelah semuanya selesai, Ye Ziking benar-benar mencurahkan hatinya. Dia memilih kamar paling mewah di restoran Feng Ye. Qin Hai bertanya tentang harganya, hatinya hampir melompat keluar. Menginap di sini selama 1 malam, 10 tael emas. 10 tael? Ini hanyalah apa yang dapat diperoleh keluarga Qin dalam sebulan, dan itu bukan keuntungan murni. Ibu kota kekaisaran memang bernilai setiap jengkal tanah. Ling Xiaofei, di sisi lain, sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Di dalam kamar, dia sangat gembira. Sheng Xinrui bergumam, apa kamar yang paling mewah? Tidak sebagus kamar Tian Zihao di restoran Shengkuiku, oh. Namun, Sheng Xinrui mengalihkan pandangannya dan berkata, Saudara Qin, kamu sudah makan dan tidur sepanjang perjalanan, dan kamu belum makan enak. Ayo kita pergi ke restoran Shengkui untuk makan malam. Koki di sana adalah yang terbaik di seluruh ibu kota kekaisaran, dan ada daging binatang roh untuk dimakan. Daging binatang roh? Ketika Ling Xiaofei mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Oke, saudara Qin Yang, ayo pergi. Oke, Xiaofei bilang pergi, kalau begitu pergi. Sheng Xinrui sekarang mengerti bahwa jika dia ingin menyenangkan Qin Yang, dia harus menyingkirkan gadis kecil di samping Qin Yang terlebih dahulu. Sekelompok orang menunggu, bangkit lagi saat ini, dan pergi ke restoran Shengkui. Ketika mereka tiba di restoran Shengkui, beberapa orang terkejut lagi. Sheng Xinrui benar-benar tidak bicara omong kosong, restoran Shengkui terlihat lebih mewah daripada restoran Feng Ye, bahkan tamu yang menyambut semuanya adalah wanita cantik kelas 1. Tuan muda ke-9. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas melangkah maju dan berkata, Tuan muda ke-9 ada di sini, dan bawahanku belum pernah menerimanya dari jauh, jadi ada beberapa yang jauh untuk menyambut mereka, dan beberapa yang tidak jauh untuk menyambut mereka. Pelayan Lu, carikan aku kamar terbaik, aku ingin menjamu tamu terhormat. Ya, ayo kita lakukan. Tidak perlu. Qin Yang melihat ke lobi restoran dan berkata, di dalam sangat bagus, ayo makan di sini, masih ramai. Apa kau tidak mendengarnya? Cepatlah. Sheng Xinrui berkata lagi. Ya. Nalu membuat pengaturan ketika dia tidak bertugas untuk waktu yang lama, dan semua orang duduk. Ye Ziking duduk di sisi kanan Qin Yang, Ling Xiaofei duduk di sisi kiri Qin Yang, dan Sheng Xinrui duduk di sebelah Ling Xiaofei. Meskipun aku tidak tahu siapa Ling Xiaofei, pasti tidak mudah bagi Qin Yang untuk peduli seperti itu. Qin Hai, Mo Lao dan Yun Xuang-er juga duduk satu persatu. Papa nama terbaik, Jenderal ke-18 akan melintasi gunung dan lautan. Sheng Xinrui berkata langsung. Ya? Manajer Lu segera mulai sibuk.
set hidangan ini adalah ciri khas restoran Shengkue. Tampaknya hari ini, Tuan ke-9 benar-benar menjamu tamu terhormat. Qin Yang tenang saat ini, dan tidak terkejut dengan ini. Dia telah melihat tempat yang lebih mewah dari ini sebelumnya, dan tempat-tempat ini tidak mengejutkannya. Sejujurnya, setelah melihat makanan lezat dari pegunungan dan laut, Anda akhirnya akan menyadari bahwa ini sebenarnya hanya semacam perbandingan antar manusia. Sheng Xinrui pandai mengobrol, bahkan jika dia berada di meja bersama Ye Ziqing, itu tidak membuat suasana menjadi canggung. Qin Yang sedikit terkejut. Yun Xuanger dan Mo Lao tampaknya tidak terkejut dengan ini. Mereka tampaknya terbiasa dengan hal itu, dan tampaknya identitas Yun Xuanger tidak sederhana. Pada saat ini, Yun Xuanger dan Mo Lao juga diam-diam terkejut dengan reaksi Qin Yang. Mereka berdua telah melihat restoran mewah yang lebih besar sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak akan terkejut. Tetapi Qin yang jelas-jelas berasal dari kota Lingyun, tidak dapat melihat keterkejutan dan kegembiraan apapun. Penampilan ini tidak dapat disembunyikan dengan sengaja. Mereka berdua menjadi semakin penasaran dengan Qin Yang. Sementara beberapa orang sedang duduk di luar restoran, beberapa sosok datang perlahan. Adik Chu, tempat ini adalah restoran paling mewah di seluruh ibu kota kekaisaran, dan akomodasi serta makanannya adalah yang terbaik di ibu kota kekaisaran. Seorang pria muda dengan lengan baju berkibar, yang tampak berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun biru yang layak, dengan wajah yang sangat tampan, dan berkata sambil tersenyum. Benar, adik Chu, kakak senior Su berusaha keras untuk memesan meja kali ini. Makanan di sini dibuat dengan daging binatang roh. Memakannya juga sangat bermanfaat untuk kultivasi. Enak. Murid lain juga berbicara. Ya, kakak senior Su memperlakukan adik Chu dengan sangat baik. Oke, kalian berhenti bicara. Kakak senior Su berkata sambil tersenyum, semuanya, silakan duduk. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok, secara kebetulan, duduk di meja di samping Qin Yang dan yang lainnya. Itu kalian. Namun pada saat ini, sebuah suara yang sedikit terkejut terdengar pada saat ini. Wanita dalam gaun kuning muda itu menatap Qin Yang dengan heran. Kebetulan sekali. Qin Yang juga tersenyum tipis ketika dia melihat wanita di depannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.